Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Ferry Research. Di video kali ini adalah seri terakhir dari VPN ya, karena di sini kita akan melakukan export, connect, dan testing gitu. Jadi di sini kita akan export file configuration VPN, koneksi dari Windows, dan verifikasi akses ke seluruh lab kita. Nah, sebelum mulai ke tahap ekspor file konfigurasinya, teman-teman di sini nyalakan ya untuk OpenSense sama sistem operasi lainnya bebas ya, atau jika resource teman-teman itu memadai, RAM teman-teman itu banyak, itu bisa teman-teman tes langsung jalankan semua sistem operasi tersebut ya. Itu oke, di sini ada 3 tahap ya. Yang pertama export, connect, sama testing. Jadi di tahap export, di sini OpenSense menghasilkan file .ovpn yang berisi alamat server, port, sertifikat authority, client sertifikat, private key, dan TLS key. Semua dalam satu file. Jadi semuanya itu udah disimpan di dalam satu file. Nah, tahap yang ketiga itu connect. File.ovpn diimport ke OpenVPN Connect di Windows ya. Tunnel terenkripsi terbentuk dan komputer fisik mendapat IP dari subnet VPN 10.8.0. Di sini itu nanti adalah 2 ya teman-teman, karena 0.1 itu adalah Open VPN server kita. Nah, yang terakhir kita akan testing. Di sini verifikasi bahwa semua virtual machine di lab bisa diakses ya, tapi di sini saya cuma akan mengetes satu saja ya, karena semua settingannya sama dan pasti yang lainnya juga bisa gitu. Terus internet tetap bisa berjalan dan traffic lab benar-benar melewati tunnel VPN. Jadi nanti kita akan testing seperti itu. Nah, langkah yang pertama kita ekspor file .ovpn dari OpenSense. Caranya yang pertama itu masuk ke VPN, OpenVPN, dan client export. Oke, kita akses terlebih dahulu ya. Pakai ini teman-teman ya, pakai public IP ya, di host only ini loh. 192.168.56.2. Oke, kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian VPN, lalu open VPN. Nah, di sini ada client export. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya yang remote access server ini lab VPN server UDP 41194 itu. Nah, jika teman-teman itu mengikuti seri VPN ini dari awal, teman-teman nggak akan bingung ya, ini itu dapatnya dari mana gitu. Itu dapatnya dari, bentar ya, kita cek. Nah, dari sini ya teman-teman, dari instance lab VPN server. Nah, saya tunjukkan konfigurasinya. Nah, ini ya diambil dari sini UDP versi 4 port 1194. Oke, di sini di akun sertifikat ya, teman-teman perhatikan di bawah itu harusnya udah ada VPN user sertifikat ya, di bawah ini ya. Nah, ini tuh dapatnya dari mana? Dari sini teman-teman. Bentar ya, kita cek di bagian sistem akses user. Nah, di sini kita udah buat ini. Nah, saya tunjukkan konfigurasinya. Nah, di sini untuk username-nya ya, itu ada VPN user. Itu untuk passwordnya, jika teman-teman itu lupa, itu teman-teman bisa langsung buat ulang di sini lalu klik save seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke VPN lagi, VPN. Nah, kita ekspor dari awal ya teman-teman, walaupun saya udah punya file konfigurasinya. Kita ekspor, kita download. Nah, di sini udah muncul live VPN server
3.ovpn. Nah, apa bedanya kalau pakai VPN dan belum pakai VPN gitu ya. Nah, saya tunjukkan, saya login ke ini dulu. Oke. Oke, kita cek if config. Nah, di sini IP-nya 10.200.200.100 kita akses coba ya. 100. Nah, itu tidak akan bisa ya, teman-teman, karena kita belum menggunakan VPN. Nah, nggak usah jauh-jauh deh, kita akses punyanya si private IP-nya ya. Nah, nggak akan bisa ya. Nih, yang private IP yang ini, yang LAN ini teman-teman ya. 10.200.200.254. Nggak akan bisa gitu karena belum pakai VPN. Gitu ya. Nah, di sini langkah-langkahnya lengkap teman-teman ya. Nanti saya akan taruh di GitHub saya, teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan import ke OpenVPN Connect di Windows. Nah, kalau teman-teman pengen mastiin lagi nih ya, bedanya kalau pakai VPN dan belum pakai VPN itu apa? Kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Nah, kita ping aja teman-teman, nggak akan bisa. Terus 254 nggak akan bisa. Ini ya, tuh nggak akan bisa. 100 tuh juga nggak akan bisa. Lalu kita cek di ipconfig. Nah, di sini belum dapat IP dari tunneling yang didapat dari VPN ya teman-teman, dari OpenSense tersebut. Oke, kita lanjut ya. Oke, jika udah di-download ya, teman-teman mana tadi? Nah, ini filenya udah kita download .ovpn-nya. Nah, teman-teman kalau belum punya OpenVPN download dulu. Gitu. Caranya seperti ini. Teman masuk OpenVPN, nah lalu download .msi ini. Nah, kalau teman-teman pakai Linux di sini melalui install apa? Melalui CLI only ya. Jadi melalui langsung ke terminalnya. Nah, kalau Windows ini tinggal di download .msi lalu teman-teman install seperti itu. Nah, kalau sudah itu bentar. Nah, ini ya kita buka. Oke, ini udah kebuka nih. Kita tax manager dulu ya. Kita entax dulu. Nih, soalnya udah jalan nih servisnya tuh. Nah, kita buka ulang. Oke, kita X saja. Nah, caranya teman-teman ya. Di sini pergi ke ini menu hamburger ini ya, atau menu apa itu. Terus pergi ke my profile. Nah, terus di sini teman-teman klik tambahkan. Di sini bisa pakai ini URL cloud cloud ID ya. Itu, tapi di sini kita akan pakai ini configuration file .ovpn ini ya. Kita upload. Nah, kita yang lab VPN server VPN user 3 ini ya. Lalu kita open. Nah, kita import. Nah, kalau udah seperti ini kita coba connect. Nah, kita masukkan ya. Nah, username kita VPN user. Password yang kita buat itu mudah ya teman-teman, password gitu. Lalu kita enter. Apakah bisa tersambung? Nah, di sini udah connect ya, securely connected. Nah, bisa klik more more detail. Nah, di sini udah dikasih nih teman-teman ya, private IP ya, IP versi 4-nya 10.80.2. Oke, kalau sudah seperti itu kita bisa testing lagi nih teman-teman. Oh, bentar ya, kita ini ya, bener ternyata kita testingnya pakai ipconfig lagi. ipconfig. Di sini teman-teman, nah di paling atas ini ada ini
dikasih IP. Aduh, sorry. 10.80.2 yang awalnya itu nggak ada ya teman-teman. Nah, kita cek. Nah, awalnya itu belum ada ya karena belum eh, apa dikasih IP dari Open VPN tersebut gitu. Oke, terus kita bisa cek route table-nya ya, gitu. Pakai route print, pastikan ini itu ada. Ini ya 10 nih. Nah, kita ping dulu ya teman-teman. 10 200 200 254. Oh, bentar. Ini kok file connection. Bentar. Oke. Nah, udah bisa ya teman-teman. Tadi ada mungkin terputus tersambung ya. Oke, kita coba lagi. Ping. Oke, udah bisa ya. Oke, kita coba ping ke Ubuntu-nya. Nah, oke, udah bisa juga. Kita coba route list. Apakah udah ada rutenya? Oh, salah. Apa nih? Oh, route print, sorry. Route print. Oke, kita coba cek. 10 200 mana? Nah, ini ya di bawahnya ini itu ada 10 200 200.0. Ini netmax-nya juga benar, gateway-nya melalui ini berarti benar ya. Ini adalah IP milik si server OpenVPN. Nah, ini interface kita sesuai ya 10.80.2. Nah, berarti ini tunnelingnya itu sudah berhasil seperti itu. Oke, langkah selanjutnya itu testing koneksi ke lab. Udah ya teman-teman, kita udah testing tadi. Terus kita coba akses Wazoo ya teman-teman di 10 200 100 ini udah saya installin Wazoo. Oke, belum bisa. Ini connect tersambung ya. Coba 10 200. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Di sini kita udah berhasil mengakses ini. Mana ini kita udah berhasil mengakses Wazoo dari si Ubuntu server ini. Oke, nah ini untuk verifikasi akhirnya ya, untuk ringkasan testing. Ini tunnel terbentuk itu menggunakan ipconfig, route lab aktif, route print. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya apakah koneksinya ini udah beneran berjalan apa belum. Gitu. Di sini mungkin ada beberapa trouble shouting, teman-teman bisa baca nanti ya jika teman-teman menemui sedikit masalah seperti itu. Nah, di sini seri VPN kita udah selesai ya berarti teman-teman. Oke, nah seri pertama itu kita bahas teori VPN gitu. Nah, kita mempelajari konsep jenis, public infrastruktur, relevansi industri, terus persiapan lab host only adapter. Kita melakukan kita men-setup topologi labnya, terus setup adapter, firewall rule, sampai ke bagian export, connect, dan testing gitu ya di tahap ini. Oke, mungkin di next video kita akan setup web server ya untuk mengirim log dari web server tersebut ke Wazoo ini gitu. Atau enggak kita bikin uh, tutorial instalasi Wazoo dan setup Wazoo. Bentar, saya tunjukkan ya.
Nah, di sini saya udah punya ya Ubuntu Agent. Jadi Ubuntu Agent ini akan ngirim log ke CM Ubuntu. Nah, CM Ubuntu ini akan ngirim log ke Wazuh tersebut seperti itu, ke Wazuh manajernya seperti itu ya. Gitu. Nah, mungkin jika teman-teman itu masih bingung apa sih inti dari VPN gitu ya. Itu coba kita gambar inti dari VPN ya. Mohon maaf kalau oke kita masukkan coba ya. Ini ibaratin ini tuh adalah sebuah perusahaan. Jangan pakai ini, pakai ini. Ini ada sebuah perusahaan ya. Kita ibaratkan ini sebuah perusahaan. Nah, di dalamnya itu ada komputer, ada beberapa komputer, laptop juga, pokoknya banyak lah ya. Oke, kita ibaratkan ini CCTV ya. CCTV terus ada apa ini? Kita masukkan. Oke, itu aja ya. Kita lalu masukkan server seperti ini. Server. Nah, ini itu CM seperti itu ya. Ini itu CM-nya. Jadi semuanya ini ngirim log dari sini. Jelek ini ya. Tar. Nah, ibaratnya gini ya teman-teman. Mohon maaf kalau jelek. Nah, maka itu kita harus oke, human manusia nih. Kita harus berada di dalam perusahaan tersebut ya teman-teman ya. Harus berada di sini. Oke, tar. Oke, kita namain perusahaan. Ini ibaratnya perusahaan ya. Nah, kalau mau mengakses ini semua teman-teman ya, itu harus berada di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau kita nggak pakai VPN gitu. Jadi semua aktivitasnya itu tidak bisa dilakukan di luar internal perusahaan tersebut gitu. Nah, ada solusi. Nah, ini solusinya itu adalah bentar, kita buat lagi adalah VPN tersebut. Kita hubungkan ya. Kita sambungkan ini. Nah, gini. Ini beratnya VPN. Besar. Nah, dengan VPN tersebut ya. Nah, ini kita buat ini tuh misalkan di rumah kita gitulah ya. Mana sih ini? Duh, ini ketutupan nanti teman-teman. Nah, misalkan ini rumah kita gitu ya. Nggak apa-apa lah kita buat ini. Nah, ini misalkan kita bekerja dari rumah nih teman-teman ya. Nah, tapi seolah-olah kita itu berada di perusahaan tersebut ya, karena bisa mengakses semua resource ini. Nah, seperti itu kesimpulan dari VPN yang fungsinya itu sebagai remote access seperti itu ya teman-teman. Itu lebih mudah dipahami kan kalau ada analogika seperti ini. Gitu. Oke, nah mungkin
di seri VPN ini cukup seperti itu saja ya teman-teman. Kenapa saya membuat seperti ini? Karena saya ingin nanti itu bisa mengakses semua resource ya yang ada di dalam virtual, mesin ini semua ya, mulai dari Kali Linux sampai ke Ubuntu Agen ini bisa saya akses dari, komputer fisik saya, seperti itu. Oke, nah mungkin, di next video kita akan, melakukan setup Wazoo. Setelah itu, kita akan mempersiapkan, eee, web server, terus, mungkin itu dulu sih ya teman-teman. Kita akan membuat seri, instalasi dan setup Wazoo, terus kita, buat ini, apa ya, kita buat konfigurasi, Ubuntu Agen ini ngirim log ke Wazoo tersebut, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan setup mana tadi, kita akan setup, web server di, Ubuntu Agen ya, kita akan membuat website di sana gitu. Nanti kita akan, uji penetrasi dan kita akan melakukan detect, defend, dan prevention ya, gitu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.